Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Kamu istirahatlah dulu di sini. Aku akan menyelesaikan pekerjaanku. Setelah itu, baru aku akan mengantarmu pulang, ucap Steve setelah mencium kening Ella. Lalu ia pun segera beranjak dan kembali melanjutkan pekerjaannya. Sementara Ella masih diam dan memikirkan bagaimana caranya bicara pada Steve. Tujuannya datang ke kantor karena ia ingin meminta izin pada Steve. Ia ingin mengunjungi bapaknya. Walau ini belum 3 bulan seperti janji Steve, namun ia ingin mencoba. Urusan diizinkan atau tidak, itu urusan belakangan, pikir Ella. Gara-gara kondom rasa buah, aku jadi lupa dengan kata-kata yang sudah kususun sejak tadi di rumah, gumam Ella kesal. Ia kembali merancang memikirkan kata-kata yang tepat yang akan ia katakan pada Steve nanti. Ia tidak mau membuat Steve marah, jadi ia berpikir bahwa ia harus merayu Steve. Tapi bagaimana caranya? Ella masih bingung. Ia takut bila nanti malah akan membuat Steve marah padanya. Tuan Steve yang tampan, baik hati dan tidak sombong, bolehkah aku meminta izin untuk pulang ke rumah? Aku sangat merindukan bapakku. Ella terdiam menghentikan ucapannya. Enggak, jangan begitu. Terus gimana? Ella terus berlatih menyusun kata-kata di depan cermin tanpa ia sadari bahwa Steve sedari tadi memantaunya dari CCTV. Kamu masih sama seperti dulu, gumam Steve tersenyum tipis dan terkadang ia sampai terkekeh, membuat John yang sedari tadi menatap bosnya mengerutkan keningnya. Pasalnya, sejak kejadian beberapa tahun lalu, ia sangat jarang sekali melihat bosnya tersenyum, apalagi tertawa seperti ini. Namun, ia juga merasa sejak kedatangan Ella beberapa bulan ini, bosnya lebih sering tersenyum walau tipis. Dan kini ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa bosnya bisa tertawa. Sungguh ini adalah pemandangan yang sangat langka. Steve menghela nafas panjang, lalu ia menyandarkan kepalanya pada kursi dan saat itu juga ia baru tersadar bahwa John tengah menatapnya dengan raut wajah bingungnya. John, sejak kapan kamu di situ? Pekik Steve terkejut. Maaf tuan, saya di sini sejak 20 menit lewat 41 detik yang lalu, jawab John menundukkan kepalanya hormat. Ada apa kau di sini? Tanya Steve lagi setelah mengurangi rasa gugupnya karena terkejut. Saya ingin menyampaikan bahwa acara nanti malam akan diundur 1 jam. Tuan Gunawan menghubungi saya bahwa beliau ada acara sebentar, ujar John. Baiklah, keluar sekarang, aku sibuk, ucap Steve kembali dingin. Baik tuan, saya permisi. John menundukkan kepalanya sebentar, lalu ia pamit untuk keluar ruangan. Seperginya John, Steve kembali menatap Ella dari laptopnya. Ia memantau apa saja yang Ella lakukan dan mendengar apa saja yang akan gadis itu katakan. Ceklek, Steve langsung mematikan CCTV-nya dan mengganti dengan pekerjaannya. Ia seolah sibuk dengan pekerjaannya saat mendengar suara pintu terbuka. Tuan, panggil Ella pelan sambil perlahan menghampirinya. Jawab Steve tanpa menatap Ella. Tangan dan matanya masih fokus pada layar monitor di depannya. Saya ingin bicara, ujar Ella semakin takut dan gugup saat melihat Steve tidak meresponnya. Bicaralah, kata Steve cuek. Benar-benar ini manusia satu, dasar tuan kondom. Tidak bisakah melihat ke arahku sebentar saat aku bicara? Umpat Ella dalam hati. Bibirnya sudah memberengut dan tangannya sibuk meremas ujung bajunya. Jangan memujiku, baby. Katakan apa yang mau kau katakan tanpa harus memujiku dalam hati, ujar Steve masih tanpa menatap ke arah Ella. What? Memuji? Aku mengumpatmu tuan kondom, pekik Ella dalam hati sambil menggelengkan kepalanya. Ia tak habis pikir bahwa ternyata tuan Steve bisa senarsis ini.
Merasa tidak tega dengan Ella, akhirnya Steve mengizinkan Ella untuk pergi menjenguk keluarganya dengan catatan dirinya yang akan mengantarkan dan dirinya juga yang akan menjemput. Steve memberikan waktu 2 jam untuk berada di rumahnya, sementara dirinya akan menghadiri jamuan makan malam dengan Tuan Gunawan. Jangan berani keluar atau pergi tanpa sepengetahuanku, atau kau akan tahu sendiri akibatnya nanti, ancam Steve sebelum Ella turun dari mobilnya. Iya sayang, kata Ella tersenyum lebar. Kini ia dipaksa harus mengganti nama panggilan dan itu mulai berlaku hari ini. Harus dan harus, tidak boleh lupa atau dia akan mendapatkan hukuman dari Steve. Aku suka saat kau jadi penurut. Steve langsung mencium kening Ella, setelah itu ke pipi, dan akhirnya ia menyerang bibir ranum milik Ella. Ella tidak menolak, ia sudah terbiasa dan juga lagi pula malam ini sedang merasa bahagia karena akan bertemu dengan bapaknya. Tak apa dirinya dianggap murahan oleh netizen atau siapapun yang membaca kisahnya. Yang penting ia merasa bahagia, rasa rindunya akan segera terobati. Semakin lama dirinya bersama Tuan Steve, dirinya mulai terbiasa dan hafal dengan apapun perlakuan Tuan Steve. Sebisa mungkin ia akan membuat Tuan Steve bahagia, karena itu sangat berpengaruh pada kehidupannya. Sedikit saja dirinya membuat marah, maka tak akan segan-segan Steve menembak mangsa, dan Ella tak ingin menyakiti orang yang tak bersalah. Aku menurut karena aku masih menyayangi nyawaku dan aku juga tak ingin menyakiti siapapun, kata Ella sambil memanyunkan bibirnya. Teruslah seperti ini, jadilah malaikat yang akan selalu mengingatkanku tentang bahagia, bisik Steve dengan tulus. Ella dapat melihat itu dari sorot mata Steve yang begitu teduh dan jujur. Asal kamu bisa berjanji tidak akan menyakiti siapapun, maka aku akan selalu menjadi penurut dan menuruti semua permintaanmu, kecuali itu, ucap Ella dengan tegas. Aku tidak bisa berjanji, sekarang keluarlah. John akan mengantarkanmu masuk. Dan pastikan kamu dalam keadaan baik sampai aku jemput. Bila kamu terluka sedikit saja, maka jangan salahkan aku. Bila aku akan mengantarkan keluargamu ke neraka saat itu juga, kata Steve serius. Raut wajah yang tadi sempat teduh, kini langsung berubah dingin dan menyeramkan. Baiklah, aku berjanji, kamu hati-hati dimanapun kamu berada dan bersama siapapun. Kamu jagalah diri dan jangan sampai terluka. Jangan lupa menjemputku, ucap Ella. Lalu kini ia memberanikan diri untuk menyentuh rahang kokoh milik Steve. Dan tanpa Steve duga, Ella berani mencium bibirnya. Tentu saja, ia sangat terkejut dan saat ia melihat Ella akan menjauhkan wajahnya, dengan cepat pula ia menahan tengkuk Ella. Ia kembali mencium bibir Ella dengan begitu rakus. Kini bergantian Ella yang dibuat terkejut oleh Steve. Assalamualaikum, Bapak, Ibu, panggil Ella saat mengetuk pintu rumahnya. Ceklek. Ella langsung tersenyum lebar saat melihat ibu tirinya yang membuka pintu. Begitupun dengan Ratih yang sedikit terkejut saat melihat kedatangan Ella. Ia sangat pangling karena penampilan Ella kini sangat jauh berbeda dari yang dulu sebelum pergi dari rumah. Kini penampilan Ella terlihat sangat elegan dan berkelas dengan dress selutut dan berlengan panjang. Rambut ia ikat ke samping serta sepatu hak yang tak terlalu tinggi. Bahkan kini kulit dan wajah Ella terlihat sangat halus dan mulus. Ella, gumam Ratih menatap tak percaya pada anak tirinya itu. Wah, lihat siapa yang datang, sahut Anggia dari belakang Ratih. Dan kini ia langsung menghampiri Ella yang masih berdiri di depan pintu. Sukses kan lo jadi pecun? Apa gue bilang, lo itu cocok jadi pecun. Lihat aja penampilan lo sekarang, cibir Anggia sambil bersedekap tangan di dada. Anggia, jangan begini, tegur Ratih menatap tak suka pada Anggia. Cih, ibu, mentang-mentang sekarang dia udah jadi pecun dan banyak duit, makanya ibu belain dia. Hah, sangat lucu sekali.
sindir Anggia, namun Ratih masih bergeming dan tak memperdulikan Anggia. "Ibu dan kakak, apa kabar?" tanya Ella lembut dan masih sopan. "Kabar gue buruk," saut Anggia ketus. "Kamu mau bertemu bapakmu? Masuklah, dia ada di kamar," kata Ratih dengan wajah datar. Lalu ia memilih pergi begitu saja meninggalkan Ella dan Anggia. Entah mengapa, hati Ella sedikit sakit saat melihat sorot mata ibu tirinya. Tidak ada kemarahan atau kebencian, namun Ella merasa bahwa ibu tirinya tengah merasa bersedih dengan kedatangannya. "Ibu, tunggu!" Ella menahan tangan ibu Ratih, lalu ia memberikan bingkisan pada ibunya. "Aku belikan untuk ibu, bukankah ibu dulu sangat menginginkannya?" tanya Ella untuk sesaat. Ratih menatap paper bag itu. Terlihat dengan jelas barang apa yang diberikan oleh Ella. Sebuah HP keluaran terbaru, handphone yang memang dulu pernah ia impikan, tapi entah mengapa kini ia tidak merasa senang sama sekali ketika mendapatkan barang itu. "Wah, gila loh beliin handphone buat ibu semahal ini," seru Anggia dan langsung merebut bingkisan di tangan ibunya. "Kakak, itu punya ibu." Ella langsung mengambil lagi bingkisan dari tangan Anggia dan memberikannya pada ibunya. "Heh, Pecun, ini ibu gue. Dan karena ini udah lo kasih, jadi ibu gue nggak akan keberatan kalau gue yang pakai." "Ya elah, Pecun kayak lo mah, cari beginian juga sekali ngangkang dapet," kata Anggia lagi, begitu menohok hati Ella. "Anggia!" bentak ibu Ratih pada akhirnya. Ia juga sangat jengah sedari tadi menahan kesal karena mendengar sindiran serta kata-kata tak pantas yang diucapkan oleh putri kandungnya. "Ibu bentak Anggia," kata Anggia tak percaya. "Hebat Lola, baru 2 bulan jadi pecun, udah sekaya ini, dan hasilnya gue jadi anak pungut. Hebat, teruskan lah. Dan jangan lupa beli krim, biar selangkangan lo gak lecet akibat kebanyakan yang masuk," kata Anggia. Lalu ia membanting handphone yang dibelikan oleh Ella tadi untuk ibunya. Anggia langsung pergi ke kamarnya dan membanting pintu kamar, membuat Ella dan Ratih menghela nafasnya dengan berat.